Halo semua, selamat datang kembali. Perkenalkan, saya perwakilan dari Koas FKUGJ kelompok 10A. Kali ini dengan tema pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran. Mengapa saya angkat tema ini? Mengingat tanggal 3 Maret kemarin adalah Hari Pendengaran Dunia atau kita sebut dengan World Hearing Day. Mengapa deteksi dini itu penting untuk pendengaran? Karena berdasarkan data WHO tahun 2012, kita ketahui prevalensi gangguan pendengaran di dunia itu 5,3% dan setengahnya itu paling besar dari Asia Tenggara. Indonesia mempunyai urutan keempat setelah Sri Lanka, Myanmar, dan India. Dari sekian persen gangguan pendengaran itu sendiri, tuli kongenital mempunyai 0,1 sampai 0,3%, yaitu 1 sampai 3 bayi dari 1000 angka kelahiran mengalami tuli kongenital. Umumnya baru diketahui pada usia 18 sampai 24 bulan. Padahal 50% dari kasus ini bisa dicegah dengan program deteksi dini. 50% dari kasus ini juga adalah kasus-kasus yang tidak ada risiko pada bayi tersebut. Sedangkan di Indonesia, menurut survei dari Departemen Kesehatan terjadi 0,1%. Dengan angka kelahiran 0,22% dari jumlah penduduk 252 juta, diperkirakan kurang lebih 6.500 bayi lahir dengan tuli. Sehingga menjadi penting untuk kita mengetahui bahwa organ pendengaran itu sendiri sudah terbentuk pertama kali dibanding dengan indera-indera yang lain. Jadi indera pendengaran adalah indera yang pertama kali terbentuk, yaitu pada usia 8 minggu kehamilan. Lalu ia akan terbentuk sempurna pada usia 24 minggu kehamilan. Untuk bagaimana sih fungsi pendengaran dan kemampuan bicara sesuai usia, sehingga semua pendengar bisa mengetahui pada usia 0 sampai 4 bulan, itu harusnya bayi-bayi itu sudah ada refleksnya yang kita sebut dengan refleks Moro, yaitu refleks terkejut. Bila ada suara kaget, kita harus lihat apakah anak-anak itu terdapat refleks yang terbangun atau kaget. Pada usia 4 sampai 7 bulan, biasanya bayi sudah mulai memutar kepala ke arah suara, walaupun belum konsisten. Nanti di usia 7 bulan, dia sudah bisa tahu kemana arahnya dan kepala dengan cepat akan mencari sumber bunyi itu, karena lehernya sudah kuat. Lalu pada usia 7 sampai 9 bulan, biasanya bayi sudah dapat mengidentifikasi asal sumber bunyi dengan tepat dan bayi dapat memutar kepala dengan cepat. Sedangkan di usia 9 sampai 13 bulan, bayi sudah punya keinginan untuk mencari sumber bunyi itu ada di mana, karena mereka sudah bisa merangkak dan mereka sudah mengetahui di mana asal sumber bunyi itu. Nanti pada usia 2 tahun, malah justru lebih sulit kita mengidentifikasi kelainannya. Karena apa? Mereka sudah malas, mereka sudah merasa bosan sumber bunyi itu dari mana. Nah, tuli kongenital menjadi sangat penting karena tadi kita ketahui prevalensi yang terjadi. Dan tuli kongenital ini adalah gangguan pendengaran yang terjadi sejak lahir, bisa terjadi genetik ataupun non-genetik, dan bisa terjadi sebagian atau total atau kedua telinganya. Bayi disebut tuli berdasarkan definisi dari Joint Committee on Infant Hearing 2000, itu adalah bayi tidak bisa mendengar di ambang dengar normal, atau hanya mendengar di ambang di atas 30 atau 40 desibel atau lebih pada satu atau kedua telinga. Dampak dari tuli kongenital ini sangat luar biasa. Jadi kita harus hati-hati dan waspada. Karena apa? Dengan tuli kongenital itu bisa terjadi gangguan proses bicara, gangguan perkembangan kemampuan berbahasa, gangguan komunikasi, dan akhirnya akan mengalami gangguan proses dalam belajar sehingga perkembangan kepandaian juga terganggu. Oleh karena itu, menjadi anak tunarungu itu kita sebut tidak mempunyai masa depan. Karena sumber daya manusianya bisa menjadi rendah, dia kurang mandiri, kurang percaya diri, sampai akhirnya menjadi beban untuk keluarganya, masyarakat, dan tentu saja negara. Berikut adalah gambaran yang bisa menjadi contoh untuk para orang tua ataupun klinisi memperhatikan bayi-bayi yang kemungkinan mempunyai diagnosis tuli kongenital ini. Dia akan mengalami perkembangan bahasa yang lambat. Jadi bila terdapat anak yang pengucapannya tidak jelas atau salah, kita harus waspada apakah anak ini mengalami tuli kongenital. Lalu yang kedua, emosi dan perilakunya juga akan berubah karena dia jadi lebih mudah terangsang karena sulit mengekspresikan apa yang mereka mau. Lalu yang ketiga, mereka menjadi kurang percaya diri sehingga pada interaksi sosial pun akan menjadi terganggu, mereka jadi suka dikucilkan. Lalu yang terakhir, kemampuan akademinya tentu saja akan menurun. Dari sini, masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan melakukan deteksi dan intervensi secara dini. Kita bisa mencurigai gangguan pendengaran pada usia-usia 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, ataupun 30 bulan. Namun ini sudah termasuk telat. Karena apa? Intervensi dini yang dibutuhkan adalah pada usia 6 bulan.
Oleh karena itu, apa sih yang dimaksud dengan deteksi dan intervensi dini? Deteksi dini yang dimaksud adalah melakukan deteksi pada usia 2 hari setelah lahir. Jadi anak-anak pada usia 2 hari setelah lahir, mereka dilakukan pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan OAE. Itu deteksi dini yang pertama. Nanti pada usia 3 bulan dilakukan pemeriksaan pendengaran secara lengkap dengan menggunakan BERA atau AABR, Automated Audiometry Brainstem Response. Lalu, bila memang terdapat gangguan, pada usia 6 bulan bisa langsung dilakukan habilitasi pendengaran. Ini kita lakukan rumus 2 kali 3 sama dengan 6. Pada 2 hari, deteksi dini dengan menggunakan OAE. 3 bulan, lakukan BERA untuk diagnostik pendengarannya. Lalu pada usia 6 bulan, kita lakukan habilitasi dini. Anjuran dari WHO dan Sound Hearing 2030 adalah mengingat dampak tuli kongenital berat dan luas ini, kejadian ini tentu harus diturunkan dengan melakukan kerjasama dari berbagai disiplin ilmu. Anjuran WHO adalah melakukan Universal Neonatal Hearing Screening, yaitu screening semua bayi baru lahir di seluruh dunia terutama Asia Tenggara. Caranya dengan apa? Dengan menggunakan pemeriksaan OAE, Auto Acoustic Emission. Dilakukan pemeriksaan ini pada semua bayi baru lahir. Caranya mudah, tidak invasif, dan bisa dilakukan oleh semua tenaga kesehatan dengan melakukan pelatihan terlebih dahulu tentu saja. Jika nanti ada kelainan, barulah sistem rujukan itu dibutuhkan. Berikut adalah alur screening pendengaran bayi di Indonesia. Jadi, bayi baru lahir, usia lebih dari 24 jam, atau 2 hari, yang tadi kita sebutkan ya, deteksi dini 2 hari, kita lakukan pemeriksaan OAE. Apabila hasilnya pas, itu kita lihat, bayi ini ada faktor risiko atau tidak. Bila tidak ada faktor risiko, berarti tidak perlu tindakan lanjutan. Tapi bila ada faktor risiko, kita harus pantau sampai usia 6 bulan. Adakah gangguan dalam berbicara? Lalu, bila OAE-nya refer, pada usia 3 bulan, kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan evaluasi telinganya, lalu timpanometri untuk mengetahui keadaan telinga tengahnya, dan kita lanjutkan dengan melakukan DP OAE ulang dan AABR untuk mengetahui apakah ada gangguan pendengaran atau tidak pada bayi tersebut. Bila memang refer, kita lanjutkan lagi dengan pemeriksaan BERA yang diagnostik. Lalu, bila memang terdapat gangguan, kita lakukan habilitasi pada usia 6 bulan. Namun, bila dari hasil OAE, BERA, dan sebagainya itu bagus, kita lanjutkan evaluasi sampai usia 6 bulan, adakah keterlambatan dalam perkembangan bahasanya. Mengapa kita perlu habilitasi usia 6 bulan? Karena kita ketahui saraf dan sentra pendengaran itu terdapat di otak. Otak memerlukan rangsangan dan stimulus untuk mendengar bunyi sejak dini. Jadi bayi bisa mendengar dan mengenali setiap bunyinya, agar terjadi perkembangan dan kematangan dari fungsi otak itu sendiri. Bila tidak dilakukan rangsangan dari usia 6 bulan ini, pasti bisa terjadi yang namanya atrofi dari saraf itu. Jadi sentra-sentra pendengarannya mengalami atrofi, sehingga upaya pemulihannya pun jadi lebih sulit. Jadi anak-anak yang menggunakan alat bantu dengar setelah dari 6 bulan pasti berbeda dengan anak-anak yang sebelum 6 bulan. Harapannya, bila kita melakukan habilitasi pada usia dari 6 bulan, anak-anak tersebut bisa bicara secara normal. Bila tidak, tentu saja akan terjadi yang kita sebut dengan delay speech dan perkembangan bahasa. Pemeriksaan bayi baru lahir, khusus untuk telinga, itu bisa dilakukan secara dini oleh lini pertama, yaitu bidan atau dokter umum yang menangkap bayi-bayi tersebut. Pertama, lakukan periksa dan pastikan jumlah telinganya. Bagaimana anatomi telinganya, apakah benar, apakah sesuai, apakah normal, bagaimana liang telinganya, apakah telinganya kecil atau telinganya besar, atau telinganya normal, liang telinganya sempit atau liang telinganya lapang. Lalu posisi dari telinganya juga bisa berpengaruh. Apakah berada di bawah, sehingga bisa dicurigai adanya sindrom-sindrom tertentu seperti Pierre-Robin syndrome. Lalu jika ada kulit tambahan di aurikelnya, kita bisa curigai adanya abnormalitas ginjal. Khusus untuk pendengaran, memang pada dokter umum ataupun bidan hanya bisa melakukan pemeriksaan secara sederhana. Namun itu saja sudah cukup. Bila memang diperlukan, lakukanlah pelatihan-pelatihan OAE untuk para perawatnya sehingga bisa dideteksi dini untuk 2 hari setelah kelahiran. Peran rujukan juga menjadi hal yang sangat penting, karena dengan itu kita bisa menangkap bayi-bayi ini dan bisa melakukan habilitasi sebelum usia 6 bulan. Jadi peran dokter umum ataupun bidan memang sangat penting sekali pada deteksi dini pendengaran. Bila ada kecurigaan pendengaran bayi terganggu, harus lakukan rujukan ke sentra yang ada pemeriksaan pendengaran bagi bayi untuk dilakukan pemeriksaan OAE dan AABR sesuai dengan alur screening yang tadi. Rujukannya pun harus cepat, karena golden periodnya adalah 6 bulan. Dengan rujukan sebelum 6 bulan, harapannya kita bisa melakukan habilitasi pada usia 6 bulan. Bagaimana pencegahan tuli kongenital? Yang pertama,
hindarilah perkawinan antara keluarga. Yang kedua, lakukanlah imunisasi. Saat ini kita canangkan imunisasi MR menjadi imunisasi lengkap, karena kasus-kasus rubella seringkali menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran atau tuli kongenital. Sehingga kami sangat menyarankan imunisasi menjadi sangat penting, terutama imunisasi MR ini, sehingga terjadinya penyakit rubella bisa dicegah dan hasilnya tuli kongenital pun angkanya bisa semakin menurun. Lalu lakukanlah antenatal care yang baik. Dan jangan lupa lakukan screening pendengaran sesuai dengan rumus tadi 2 kali 3 sama dengan 6. Deteksi dini 2 hari setelah kelahiran, 3 bulan pasca kelahiran, dan yang terakhir habilitasi pada usia 6 bulan. Bagaimana cara menghabilitasi tuli kongenital? Yang pertama adalah diperlukan adanya alat bantu dengar. Alat bantu dengar yang berada di luar itu harganya memang cukup mahal. Bayi dengan alat bantu dengar tapi bisa mendengar, itu adalah aset kita. Anak-anak adalah aset bagi keluarga dan juga negara. Oleh karena itu, lakukanlah habilitasi sejak dini. Memang harganya cukup mahal. Apalagi yang kedua, yaitu alat bantu dengar berupa implan koklea. Memang harganya super mahal. Tapi saat ini sudah bisa dilakukan di Indonesia dan operasinya pun sudah di-cover oleh BPJS. Jadi, jangan tunda, segeralah pergi ke sentra-sentra rumah sakit yang bisa melakukan pemeriksaan pendengaran dan juga melakukan teknik ini. Yang terakhir adalah sekolah khusus PAUD yang khusus untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran. Ini juga bisa membantu mereka sehingga mereka bisa tumbuh seperti anak normal lainnya. Kesimpulannya adalah upaya prenatal seperti nasihat atau penyuluhan, imunisasi, antenatal care yang baik menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya tuli kongenital. Yang kedua, upaya deteksi dini juga tidak kalah cukup penting untuk mencegah terjadinya atau mengatasi habilitasi dini pada pasien-pasien dengan tuli kongenital dengan melakukan screening pendengaran bayi. Dan yang terakhir, upaya rujukan yang tepat waktu dan tempat itu juga menjadi hal yang salah satu hal yang cukup penting untuk mengatasi tuli kongenital ini. Sehingga anak-anak bisa tertolong, dapat berbicara dengan normal, menjadi pintar, berkembang seperti anak normal lainnya, dan menjadi sumber daya manusia yang potensial dan mandiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga